Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Apoteker Gilang Rizky Alfarizi, Magister Farmasi, dosen program studi S1 Farmasi, Stikes Logorejo, Semarang. Sebagai seorang dosen, menjalankan fungsi Tridharma merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama bidang pengajaran atau pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakokinetik Klinik. Farmakokinetik Klinik merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 2 SKS untuk mahasiswa semester 4. Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menguasai konsep dasar farmakokinetika dan memahami aplikasi secara klinik dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi klinik pasien yang dapat mempengaruhi perhitungan dosis suatu obat. 2. Memperkirakan kadar obat di dalam darah secara matematis berdasarkan nilai terapeutik suatu obat. Dalam pelaksanaan pengajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran secara baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Mata kuliah yang disajikan mengacu kepada capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 4 aspek, yaitu 1. Sikap, yang meliputi A. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. B. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. C. Mengimplementasikan nilai-nilai I-Care. 2. Pengetahuan, yang meliputi A. Menguasai konsep teoritis tentang tata laksana terapi farmakologi menggunakan berbagai bentuk sediaan untuk menangani gangguan-gangguan pada sistem hematologi, imun, respirasi, kardiovaskuler, endokrin, reproduksi, muskuloskeletal, syaraf, renal, hepatik, dan gastrointestinal. B. Menguasai konsep teoritis tentang asuhan kefarmasian dan prosedur farmasi klinik. 3. Keterampilan umum, yang meliputi A. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. B. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. C. Mampu mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Dan yang terakhir adalah keterampilan khusus, yaitu mampu mengimplementasikan pharmaceutical care dengan menerapkan dan mengevaluasi terapi farmakologi menggunakan berbagai bentuk sediaan untuk menangani gangguan-gangguan pada sistem tubuh manusia. Dari capaian pembelajaran lulusan di atas, kemudian diturunkan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar farmakokinetika dan memahami aplikasi secara klinik dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi klinik pasien yang dapat mempengaruhi perhitungan dosis suatu obat. 2. Mahasiswa mampu memperkirakan kadar obat di dalam darah secara matematis berdasarkan nilai terapeutik satu obat. Berdasarkan 2 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, kembali diturunkan menjadi 14 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang akan disampaikan dalam bentuk materi ajar di dalam kelas dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun literatur wajib yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah 1. Casebook in Clinical Pharmacokinetic and Drug Dosing dari Cohen. 2. Konsep farmakokinetik,
klinis William. 3. Buku ajar farmakokinetik Lukman. 4. Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetic edisi kelima oleh Shargel. Serta beberapa pustaka tambahan yang bersumber dari berbagai literatur seperti jurnal ataupun artikel-artikel ilmiah, hasil publikasi penelitian, dan konten-konten pembelajaran dari YouTube ya, terkait dengan farmakokinetika. Ya. Berikutnya interaction. Atau interaksi adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Metode interaksi yang saya gunakan di dalam kelas ialah Student Learning Center, seperti menjaga keaktifan kelas dengan menggunakan metode tanya jawab, membentuk small group discussion berupa studi kasus, dan self-direct learning berupa penugasan studi literatur atau telaah artikel. Guna mendukung pembelajaran, saya menggunakan FATMOM Learning Management System yang berguna ya, untuk mengirimkan materi bagi dosen, melakukan presensi untuk mahasiswa, mengunduh materi, dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Berikutnya, assessment. Assessment adalah suatu metode penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif dalam menilai materi pembelajaran yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai harian sebesar 20%, ya, yang meliputi kuis 50% dan presentasi 50%, ujian tengah semester dengan bobot 40% dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Materi pembelajaran yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu nilai harian 20%, meliputi kuis 50% dan presentasi 50%, ujian tengah semester dengan bobot 40%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40% yang wajib disampaikan pada awal perkuliahan sebagai bentuk transparansi dan objektivitas dalam proses penilaian. Berikutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan micro teaching. Selamat menyaksikan. Oke, baik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, saya ikut senang mendengarnya. Jadi, saya tahu anak farmasi itu kegiatannya banyak ya. Jadi, saya harap kalian juga mengkonsumsi multivitamin setiap hari biar energinya jadi kuat gitu. Karena kan setiap hari praktikum sampai malam kadang bergadang ya. Jadi biar nggak gampang sakit, kuliah tetap semangat, harus minum vitamin ya. Oke. Sebelum saya sampaikan materi ya, materi sudah saya upload di LMS. Silahkan rekan-rekan bisa download di situ dan juga bisa akses absensi ya, sudah saya buka di LMS, juga bisa dilakukan dari sekarang ya. Oke. Masih ingat kita ini di pertemuan keberapa? Kedua. Untuk yang pertemuan sebelumnya kita materi apa? Konsep farmakokinetika klinis. Alhamdulillah masih ingat ya. Baik. Jadi sebelum kita menginjak materi-materi berikutnya di mata kuliah farmakokinetik klinik ya. Jadi dasar-dasar kinetik klinik juga harus dipahami dan kalian di materi pertemuan kedua ini juga harus mengetahui bagaimana rute pemberian obat itu juga akan mendukung ya keberhasilan dari suatu terapi atau pengobatan. Oke, mungkin saya minta sedikit recall ya terkait materi kita yang pertama. Ada yang bisa menyebutkan terkait dengan apa itu farmakokinetika? Saya, Pak. Silakan Narendra. Jadi farmakokinetika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perjalanan obat di dalam tubuh
cakupannya itu ada 4 tahap, yaitu atma disebutnya, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi atau eliminasi. Nah, selain itu farmakokinetik ini juga membahas tentang rute pemberian obat secara parenteral maupun oral, serta dampaknya bagi profil farmakokinetik itu sendiri. Baik, jawaban yang cukup lengkap. Beri aplaus buat Narendra. Oke, baik. Mungkin satu lagi recall saya ya, pertanyaan saya terkait dengan konsep farmakokinetika klinis. Mungkin ada yang bisa menjawab ya terkait rute parenteral itu apa aja? Saya, Pak. Ya, silakan Yanita. Jadi rute pemberian obat parenteral itu meliputi intravena, di mana memasukkan obat langsung ke dalam pembuluh darah, kemudian ada intramuskular, di mana memasukkan obat melalui otot, dan yang terakhir itu ada subkutan, di mana memasukkan obat melalui kulit. Ya, cukup bagus. Terima kasih Yanita. Berikan aplaus. Sebelum kita lebih lanjut untuk memahami materi yang akan saya sampaikan, di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan atau kalian akan pahami ya atau dapatkan, di mana di sini ada 2, yaitu 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar farmakokinetik dan memahami aplikasi secara klinik dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi klinik pasien yang dapat mempengaruhi perhitungan dosis suatu obat. 2, mampu memperkirakan kadar obat di dalam darah secara matematis berdasarkan nilai terapeutik suatu obat. Ya, jadi itu 2 capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan akan kalian kuasai pada materi hari ini. Ya. Oke, sebelumnya ya kita kenal dulu dengan model kompartemen pemberian obat. Ya. Di sini ada model kompartemen 1, ya, bahwa di mana model kompartemen 1 ya, atau model suatu kompartemen dosis tunggal intravena, yaitu pemberian obat hanya 1 kali dalam jumlah besar ya. Jadi konsepnya itu pemberian intravena adalah hanya 1 kali ya, dengan dosis tunggal ya, atau yang kita sebut dengan dosis tunggal intravena ya. Kemudian prosesnya meliputi pemberian obat ya, kemudian diberikan dalam dosis tunggal melalui injeksi cepat atau yang biasa dikenal dengan bolus ya. Kemudian distribusi dan eliminasi obat ya, terdistribusi ke seluruh tubuh dan dieliminasi ya. Syaratnya tadi apa? Cepat ya, karena di sini bolus ya. Kemudian intravena bolus itu sendiri adalah metode pemberian obat atau cairan ya, secara cepat langsung ke dalam pembuluh darah melalui infus intravena dalam jumlah dosis tunggal yang besar. Teknik ini ya digunakan untuk mencapai konsentrasi obat yang tinggi dalam waktu singkat sehingga memberikan efek terapeutik yang cepat. Ya. Indikasinya seperti ya kegawat daruratan ya, shock, dehidrasi, kondisi medis. Jadi tidak semua pemberian obat memang ditujukan dalam rute intravena ya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana rute intravena itu harus diberikan, karena rute intravena juga butuh keterampilan khusus. Ya, tidak bisa semua orang dapat memberikan pemberian obat secara intravena begitu. Oke? Nah, ada beberapa profil farmakokinetik ya yang kalian harus pahami dulu atau parameter ya di sini sebelum kita sangat ya atau memahami atau menguasai farmakokinetika intravena ini ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sempat singgung ya terkait dengan beberapa parameter farmakokinetik ya. Contohnya farmakokinetik seperti konsentrasi plasma ya, yaitu konsentrasi obat di dalam tubuh, namanya konsentrasi obat dalam waktu tertentu. Konsentrasi plasma ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu maksimum ya atau konsentrasi plasma pada saat maksimum ya. Kondisi konsentrasi plasma dalam kondisi minimum atau true ya, kemudian steady state ya. Ini ya 3 kategori ini hanya bisa didapatkan daripada pemberian obat secara multiple ya. Kalau yang tadi kita sebutkan sebelumnya adalah single, itu tidak bisa kita dapatkan kategori ini ya. Yang bisa dapat kategori ini hanyalah yang diberikan secara
ganda ya, atau multiple dosis. Ya. CP max ya, atau konsentrasi maksimum, yaitu adalah konsentrasi obat pada saat di mana dia tertinggi di dalam darah ya, setelah pemberian injeksi bolus. Ya. Kemudian profil farmakokinetik lainnya adalah volume distribusi. Ya, itu volume teoritis yang menggambarkan sejauh mana obat didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh dari dalam sirkulasi. Ya, menunjukkan seberapa luas obat tersebar di dalam tubuh. Nilai volume distribusi yang besar menunjukkan bahwa obat banyak terdistribusi ke jaringan. Ingat ya, jaringan. Ya, ini nanti juga menunjukkan bahwa kompartemen berapa obat itu. Gitu ya. Sementara nilai volume distribusi yang kecil menunjukkan obat lebih terkonsentrasi di dalam darah. Ya. Adapun parameter selanjutnya yaitu konstanta eliminasi. Ya. Ini adalah kecepatan di mana obat itu dihilangkan dari tubuh, ya, baik melalui ginjal, hati, atau saluran pencernaan. Ya, ini nanti akan ada kaitannya dengan volume distribusi tadi. Ya. Selanjutnya waktu paruh atau T-setengah. Ya. Di sini waktu paruh adalah waktu paruh eliminasi. Ya. Di mana waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi obat di dalam plasma itu berkurang menjadi setengah. Karena kan eliminasi. Ya. Jadi obat itu akan hilang setengahnya dari tubuh yang tadi bergantung kepada kecepatan eliminasi suatu obat. Ya. Nah, ini adalah persamaan ya, atau pendekatan matematika daripada kompartemen 1 pemberian obat single dose intravena. Ya. Jadi ada konsentrasi awal, ya, kita harus tahu konsentrasi awal. Di mana konsentrasi awal itu memiliki rumus CO sama dengan dosis dibagi PD atau volume distribusi. Ya, kemudian konsentrasi plasma berikutnya kita bisa hitung berdasarkan waktu tertentu dengan pendekatan matematika. Konsentrasi plasma sama dengan CO dikali E pangkat atau eksponensial pangkat minus KE kali T. Ya, jadi berkesinambungan antara konsentrasi awal obat dengan konsentrasi obat pada waktu tertentu. Ya. Oke. Mungkin satu penyelesaian ya, kita harus selesaikan nomor 1 misalnya. Seorang pasien diberikan single dose obat secara intravena bolus dengan dosis 100 mg. Jika diketahui nilai VD-nya 20 liter, berapa konsentrasi plasma awal atau CP0 setelah pemberian? 5. Ya. Rumusnya tadi CO dosis dibagi VD. Jadi 100 dibagi 20 sama dengan 5. Ya. Ya, ini nanti yang menggambarkan kurva antara fase distribusi dan fase eliminasi. Waktu eliminasi inilah yang tadi tergambar pada T-setengah eliminasi obat. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai intravena tunggal. Ya. Sekarang kita lanjut ke pemberian ganda atau multiple dose. Ya. Bolus intravena berulang atau multiple dosis itu adalah suatu pemberian obat intravena dalam beberapa dosis yang diberikan pada interval waktu tertentu. Jadi kalau dia multiple pasti punya interval waktu pemberian. Ya, ingat ada faktor interval ya. Teknik ini biasanya juga digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan konsentrasi obat dalam darah dengan cara mengulang dosis pada periode tertentu agar apa? Mempertahankan konsentrasi terapeutik suatu obat di dalam tubuh. Ya. Dalam hal ini adalah tercapainya konsentrasi plasma steady state atau tuna. Ya. Hampir sama dengan persamaan atau pendekatan matematika daripada
single dose ya. Di multiple dose juga kita mempertimbangkan nilai konsentrasi awal suatu obat. Dengan tambahannya tadi adalah faktor interval ya, adanya interval pemberian obat. Ya. Nah, jadi mungkin saya minta sedikit ya. Jadi kita sudah belajar single dose dan kita sudah review terkait dengan multiple dosis ya. Jadi kira-kira perbedaannya apa antara single dosis dengan multiple dosis tadi? Kalau single dose itu pemberian obat cepat satu kali. Kalau multiple dose itu pemberian obat secara berulang. Ya. Jadi single dose adalah pemberian obat cepat secara sekali, kemudian multiple dose adalah pemberian obat berulang dengan secara cepat dengan berulang gitu ya. Baik, terima kasih atas responnya ya. Jadi masih semangat ya untuk mengikuti. Jadi konsep farmakokinetika intravena itu yang tadi saya sebutkan, ada 3 kategori konsentrasi plasma itu nanti akan menjadi suatu kurva yang lengkap ya. Dia seperti ini, antara obat ya, minimum toxic concentration dan minimum efektivitas concentration. Disitulah kadar obat yang diharapkan atau yang disebut dengan kondisi tunak atau steady state ya. Nanti ada Cmin ya, atau konsentrasi minimum dan konsentrasi maksimum atau Cmax ya. Ya, kemudian ada selanjutnya yaitu kompartemen 2 ya. Kompartemen 2 ini obat ya, merupakan pembagian ya, tubuh menjadi 2 bagian ya, yang dimana tubuh dianggap sebagai 2 bagian. Yang pertama adalah kompartemen sentral, yang kedua adalah kompartemen jaringan atau kompartemen perifer ya. Nah, ini gambaran untuk kompartemen 2 ya. Ada blood, kidney, liver atau pembuluh darah ya, ginjal dan hati dianggap sebagai kompartemen sentral. Kemudian kompartemen 2 itu adalah jaringan, yang dimana di ketiga ini juga termasuk kompartemen lainnya ya, yang dia nanti akan berhubungan dengan kecepatan eliminasi suatu obat. Jadi obat itu akan masuk ke kompartemen sentral, bisa saja langsung dieliminasi atau dia langsung masuk ke jaringan. Jaringan itu yang disebut jaringan apa aja? Ada lemak, skin, kulit, dan tulang ya, yang nanti digambarkan dengan K12 dan K21 ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan ke pertemuan atau latihan berikutnya ya. Ini adalah latihan untuk kompartemen 2. Nanti rekan-rekan semua bisa mencoba latihan setelah ini ya. Kita coba akan latihan soal gitu ya. Mungkin sebelum saya tutup pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanya dulu ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, dari tadi kan Bapak menjelaskan tentang pemberian obat secara intravena. Di situ ada Bapak menjelaskan tentang kompartemen 1 dan kompartemen 2. Ya. Jadi saya ingin bertanya, kompartemen 1 dan kompartemen 2 itu apa ya Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Mas Yan Paul ya. Apa perbedaan kompartemen 1 dan kompartemen 2? Ya, seperti grafik yang sudah saya tampilkan ya tadi, sedikit saya singgung bahwa kompartemen 1 dan kompartemen 2. Jadi kalau model kompartemen itu memang dibuat untuk memudahkan kita dalam mendekati sistem fisiologis di dalam tubuh. Ya, jadi ada matematika memang dibuat suatu sistem kompartemen itu agar kadar obat itu bisa kita prediksi begitu. Ya, jadi kalau kompartemen 1 tadi yang saya sebutkan adalah di mana tubuh itu dianggap menjadi suatu bagian ya, atau disebut dengan sentral, sentris. Ya. Terdiri dari jantung, kemudian pembuluh darah,
ginjal, dan otak ya. Biasanya itu termasuk bagian dari kompartemen 1. Sedangkan kompartemen 2 yaitu adalah di mana tubuh itu dianggap menjadi 2 bagian. Ya, ada kompartemen sentral dan kompartemen jaringan. Pada nyatanya atau kenyataannya bahwa obat itu hampir semua obat itu adalah merupakan obat dalam multi kompartemen gitu ya. Dia lebih dari satu kompartemen karena pasti terdistribusi. Maka di situ ada yang namanya volume distribusi yang di situ akan menggambarkan adanya kompartemen perifer ya, tidak hanya kompartemen sentral. Ya, kompartemen perifer itu tadi termasuk tulang ya, kemudian kulit dan lemak ya, atau jaringan tisu. Ya. Kenapa? Karena di jaringan tisu itu kalau kita belajar farmakologi atau bicara farmakologi, disitulah tempat obat bekerja. Ya. Reseptor obat ya, itu banyak terdapat di perifer. Sehingga memang kinerja obat itu lebih banyak ke jaringan perifer dibandingkan di sentral. Ya, mungkin begitu jawaban saya untuk Mas Yan Paul. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dan atensinya. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, mungkin saya tutup dengan quotes ya dari Nelson Mandela, di mana dia menyebutkan ya bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena apa? Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela 1918 sampai 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.